pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi minggu ini adalah minggu yang kelima. Kita boleh belajar bersama-sama tentang bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan pada kesempatan di pagi hari ini kita boleh merenungkan bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, hari ini kita belajar bersama-sama tentang tekad melakukan perintah baru. Nah, ketika kita bersama-sama melihat pada kesempatan situasi keberadaan yang ada, yang kita lihat, yang kita dengar, bahwa hari-hari ini hari-hari yang begitu sulit. Bencana alam ada, lalu kita melihat bahwa COVID-19 menjadi bagian yang sangat sulit untuk dihadapi oleh setiap manusia yang ada di dunia. Bukan saja bangsa kita, tetapi juga ada di dunia internasional. Kita semua pasti merasa takut. Jangan-jangan nanti saya terkena. Hal yang sangat mengkhawatirkan di dalam setiap kehidupan kita. Namun juga kita sadar, kita tahu bahwa tidak semua orang mau dan bisa untuk bagaimana menjaga kehidupan kita. Sampai kita bisa untuk menyaksikan kenyamanan yang ada di antara kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan tentang sebuah perintah. Setiap perintah yang diperintahkan tentunya ada maksud dan tujuan. Kita sadar, kita tahu bahwa setiap perintah yang diperintahkan oleh orang tua kita, ayah ibu kita, ada maksud dan ada tujuan. Tidak mungkin bahwa orang tua kita memerintahkan sesuatu kepada kita adalah sesuatu yang tidak baik. Tetapi terkadang apa yang terjadi atas perintah-perintah yang diberikan oleh orang tua kita bisa saja kita menangkapnya dengan bijak, dengan baik, dan bisa saja tidak. Bahkan ketika kita sadar, kita tahu bahwa perintah itu sesuatu yang memang harus dikerjakan dengan segera. Ternyata kemungkinan karena kita tidak mau, atau orang Jawa mengatakan dablek gitu ya, atau acuh tak acuh, maka kita tidak mau mengerjakan sesuatu itu. Nah, saudara, sesungguhnya hal yang sama yang sedang Tuhan mau katakan kepada kita bersama-sama. Ada sebuah perintah yang memang diberikan oleh Allah secara khusus di dalam pengalaman perjalanan Rasul Yohanes bersama dengan Tuhan Yesus Kristus pada waktu Tuhan Yesus Kristus ada bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Orang-orang Kristen pada waktu itu. Kemudian dilanjutkan lagi di dalam penulisannya Rasul Yohanes ini, dia menekankan kepada orang-orang Kristen Yahudi. Sekali lagi ini ditujukan kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh bagaimana mereka ada sebuah tekad, ada sebuah kemauan yang sungguh-sungguh untuk mengerjakan sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada orang-orang Yahudi atau Kristen Yahudi. Ada banyak perkara yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen Yahudi. Di saat mereka tidak melihat akan ajaran yang sehat, ada gnostik, ada ajaran-ajaran sesat yang ada di dalamnya. Ada perkara-perkara di mana mereka tidak bisa menerima satu dengan yang lainnya, yang menyebabkan perintah ini diberikan, dituliskan untuk menjadi sebuah jawaban bagaimana orang-orang Kristen bersikap dan bertindak seperti yang Tuhan mau kita mengerjakannya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat baik ini, yang boleh nyata dan ada peringatan yang diberikan kepada orang Kristen Yahudi, tetapi juga tentunya mungkin bagi kita semua yang ada di tempat ini. Apa yang mau disampaikan oleh Rasul Yohanes, saudara sekalian? Ada 3 prinsip bagaimana kita bisa tetap memiliki kemauan yang bulat, kekuatan untuk bisa melakukan perintah yang baru. Yang pertama, umat Tuhan wajib hidup di dalam terang Tuhan. Yang kedua, umat Tuhan wajib kuat di dalam sabda ilahi. Sudah saya ganti kok ya, tetap ya, sabda Tuhan ya. Yang ketiga, umat Tuhan wajib melakukan kewajibannya di dalam kehendak Tuhan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan, mencermati, melihat di mana ketika kita membaca bersama-sama secara khusus di dalam ayat 7 sampai dengan ayat yang ke
11 kita bisa merenungkan bersama-sama. Secara khusus kalau kita melihat ayat yang ke-9 dikatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Bahkan dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Kita bisa melihat bersama-sama bahwa bagaimana umat Tuhan harus wajib hidup di dalam terang Tuhan. Sebuah perintah baru dan sebuah perintah lama. Perintah lama yang diberikan kepada orang-orang Kristen pada waktu itu, pada masa perjamuan terakhir, ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, supaya mereka benar-benar memiliki kerendahan hati untuk mengasihi saudaranya, untuk mengasihi Tuhannya, untuk mengasihi sesamanya. Sesungguhnya ini menjadi bagian perintah yang lama. Kemudian kita bisa melihat bahwa ada orang-orang Kristen yang baru yang boleh dapat diperintahkan dengan perintah yang lama, tetapi perintah itu adalah perintah yang baru karena mereka tidak paham dan mereka tidak mengerti, sehingga orang-orang Kristen yang baru mereka juga harus melihat perintah yang baru itu walaupun itu sudah lama, bagaimana mereka merendahkan hatinya untuk mengasihi di antara satu dengan yang lainnya. Sesuatu yang sangat mudah sesungguhnya untuk berkata tentang love, tentang kasih, tentang sayang. Tetapi sesuatu yang sulit untuk bisa kita mempraktekkan di dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika berbicara tentang perintah baru dan perintah lama yang sesungguhnya adalah bagian yang sama, orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu, mereka memang mengerti tentang kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Tetapi itu terus diperbaharui di dalam hidupnya, sehingga perintah yang lama itu terus-menerus diulang-ulang sampai pada titik akhirnya mereka bisa mengerjakan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Bagaimana mereka bisa wajib hidup di dalam terang Tuhan ketika mereka memiliki kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika mereka memberikan dirinya untuk mengasihi sesamanya dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya kalau saudara melihat sekali lagi di dalam ayat yang ke-9 dikatakan sekali lagi, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Sebuah kegelapan, saudara sekalian, adalah ketika mereka tidak bisa melihat terang. Ketika orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu melihat bahwa mereka harus mengasihi saudaranya, tetapi ketika mereka ternyata tidak bisa untuk mengasihi saudaranya, sesungguhnya mereka sedang ada di dalam kegelapan. Rasanya mungkin ini menjadi bagian yang penting bagi kita. Ketika kita melihat, menyaksikan keluarga kita, kakak, adik, orang tua, anak, teman satu dengan teman yang lainnya, kadang-kadang hanya persoalan-persoalan yang sepele, tetapi membawa sebuah petaka yang sangat besar. Hanya karena mungkin ya korek kuping gitu ya. Dicari-cari tidak ada kemana-kemana, bantal bisa terbang kemana-mana, saudara. Hanya karena anak tidak mau makan, bisa saja ayah dan ibunya bertikai. Banyak hal, banyak perkara. Hanya perkara-perkara yang kecil bisa menyebabkan api yang begitu besar. Itulah sebabnya saudara sekalian, kenapa Rasul Yohanes mengatakan hal ini, mengingatkan secara berulang-ulang dalam kehidupan kekristenan orang-orang Yahudi pada waktu itu, supaya mereka sungguh-sungguh kembali, mereka yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, mereka yang sudah ada di dalam kasih Kristus pada mulanya ketika mereka percaya kepada Kristus, diulang kembali, diperbaharui kembali, supaya mereka mengingat bahwa perintah ini adalah perintah yang memang
memang harus wajib dikerjakan dan dilakukan di dalam kehidupannya. Bukan hanya sekedar perintah, bukan hanya sekedar syariat agama yang harus dihafalkan, tetapi bagaimana mereka bisa membuktikan dirinya dan hidupnya bahwa mereka dikuasai oleh kasih Tuhan sehingga tidak ada kebencian di dalam dirinya. Itulah yang dinamakan dengan kehidupan yang ada di dalam terang. Apakah selama ini ketika kita berbicara tentang kehidupan, ada orang-orang yang membenci kita? Ada orang-orang yang mungkin menjahili kita. Ada orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kita. Kemudian kita tidak bisa mengasihi mereka. Apakah selama ini ketika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati kita, kemudian kita justru menjauhkan diri kita dengan Tuhan? Kita harus menyadari hal ini. Ketika bicara tentang terang, umat Tuhan wajib di dalam terang Tuhan. Maka perintah yang baru ini, kasih ini harus tetap menyala di tengah-tengah orang-orang yang tidak bisa mengasihi yang ada di dunia ini. Saudara yang saya kasih, kasih ialah mengusahakan hal yang paling baik bagi orang yang dikasihi, sehingga ketika kita mengasihi, kita sedang ada di dalam terang. Mengusahakan sesuatu yang baik. Ini yang harus ada di dalam diri kita dan hidup kita. Ketika kita bicara tentang kasih, apakah ada sesuatu yang baik yang kita upayakan untuk sesama kita? Terlebih daripada itu, untuk Tuhan kita. Perintah yang baru, tetapi perintah lama yang sudah ada sejak kita semula percaya kepada Tuhan, diulang kembali supaya kita mau mempraktekkan bagaimana dampak kasih Tuhan Yesus Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Lihatlah dunia sekitar kita, lihatlah keluarga kita. Mereka butuh kasih Tuhan melalui kasih saudara. Dan kalau saudara ada di dalam terang Tuhan, maka kasih itu harus mengalir dalam hidup saudara. Kalau saudara masih ada kebencian dan lain sebagainya, lihatlah diri kita. Mungkin kita sedang dan masih berada di dalam kegelapan. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, ketika kita bersama-sama melihat ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14, dikatakan, aku menulis kepada kamu. Lalu ayat 13, aku menulis kepada kamu. Ada kata-kata aku menulis kepada kamu, aku menulis kepada kamu, aku menulis kepada kamu. Ayat 12 sampai dengan ayat yang 14 ini memberikan sebuah prinsip bagaimana tekad kita bersama-sama untuk mewujudkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang terus ada di dalam perintah yang baru tentang kasih dan terang itu. Maka umat Tuhan wajib kuat di dalam sabda Tuhan. Sekali lagi saudara sekalian, Rasul Yohanes yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu mendengar terus-menerus, melihat terus-menerus apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada saat dia menuliskan surat ini, dia kembali menekankan, aku menulis, aku menulis, aku menulis, menggambarkan sebuah pentingnya seseorang memahami apa yang dituliskan. Saya yakin kalau, bukan yakin ya, jadi ini pengalaman papa saya. Setiap kali ada dalam sebuah, dia ada kalender. Nah di kalender itu pasti dia akan memberikan sebuah lingkaran. Ada lingkaran warna merah yang begitu besar, kemudian ditulis. Ini ulang tahunnya anaknya, ini ulang tahunnya cucunya, dan begitu seterusnya dituliskan hal-hal. Saya yakin bahwa hal-hal yang penting, saudara pasti akan tuliskan dalam sebuah agenda. Kalau tidak, kita akan melupakannya. Ternyata inilah yang dikerjakan oleh Rasul Yohanes. Ada hal yang sangat penting, sehingga dia mengatakan, aku menulis kepada kamu sampai 6 kali.
Sebuah penekanan yang sangat-sangat penting tentang tulisan yang disampaikan, tentang firman Tuhan, tentang sabda Tuhan yang diberikan supaya mereka kembali melihat akan tulisan-tulisan Rasul Yohanes, tetapi mereka juga bisa melihat tentang tulisan-tulisan yang ada di dalam firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang adalah ajaran yang benar yang akan mencoba untuk membackup kehidupan orang Kristen Yahudi pada waktu itu, untuk membawa sebuah perlawanan dengan ajaran-ajaran yang sesat, sehingga Rasul Yohanes menekankannya supaya semua orang pada akhirnya mengerti siapa dirinya. Mereka mengerti tentang siapa yang dikenalnya. Sehingga saudara sekalian, kalau kita kembali melihat ayat 12 sampai dengan ayat yang 14. Aku menulis kepada kamu, hei anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hei bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia. Ada kata-kata mengenal Bapa, mengenal Dia, mengenal Dia. Sebuah kekuatan sabda Tuhan bukan hanya ditujukan kepada semua orang Kristen, tetapi juga ditujukan tidak memandang kepada status, tidak memandang kepada apakah mereka orang tua atau anak muda, tetapi semuanya disampaikan bahwa ketika mereka bicara tentang kuat di dalam sabda Tuhan, kita kuat di dalam sabda kebenaran firman Allah, kita kuat di dalam pembacaan menikmati kebenaran firman Allah, maka kita akan semakin mengenal Dia, mengenal Bapa, mengenal Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Seorang teolog mengatakan bahwa konsep mengenal ini bicara tentang have come to know and still know. Bicara tentang telah mengenal dan tetap mengenal. Ketika mereka telah mengenal Kristus, ketika mereka telah mengenal Tuhan Yesus Kristus, mereka akan tetap mengenal untuk selama-lamanya secara terus-menerus. Sehingga orang-orang yang mengenal Kristus, mereka akan mengenal siapa Bapaknya. Sehingga mereka yang mengenal Bapa akan beroleh pengampunan. Karena saudara sekalian, sekali lagi dikatakan di dalam ayat yang ke-12 dan 14 bicara tentang pengampunan. Ayat 12, aku menulis kepada kamu hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena nama Kristus. Jadi ketika kita bicara, ada sebuah ketetapan bagi kita semua ketika kita percaya mengenal Kristus Yesus. Maka seharusnya kita tetap mengenal Dia. Dan di saat kita mengenal Dia, segala bentuk dosa apapun hanya bisa diampuni oleh Kristus. Apakah kita mengenal benar siapa Kristus? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita menyadari mengenal siapa Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara percaya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara akan mengenal siapa Bapa yang mengutus anaknya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dalam sebuah kesatuan. Bagaimana pribadi Allah ini adalah pribadi yang Dia yakini. Allah yang mengenal saudara, saudara diminta untuk mengenal dan terus mengenal. Dan ketika kita mengenal siapa Dia, maka pengampunan itu tetap ada di dalam hidup kita. Jangan hanya sekedar saudara sekalian, ya kita semua ada di dalam dosa. Semua manusia karena kodratnya dosa. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita semua ada di dalam sebuah pengenalan. Ketika kita mengenal dan semakin mengenal, maka apa yang ada di dalam hidup kita, kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengalahkan si jahat, segala sesuatu yang bisa berdampak kepada dosa. Kita renungkan hal ini. Tekad perintah yang baru adalah ketika kita bersama-sama menyadari umat Tuhan wajib hidup di dalam terang Tuhan, umat Tuhan wajib kuat di dalam sabda Tuhan. Dan yang ketiga saudara sekalian, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17 sesungguhnya.
15-17 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dari dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sehingga bagian yang ketiga ini memberikan sebuah dampak bagi kita ketika kita bersama-sama paham bahwa hidup kita harus ada di dalam terang. Lalu kita memahami bahwa hidup kita harus kuat di dalam sabda Tuhan. Maka inilah yang harus kita kerjakan ketika kita ada di dunia ini, yaitu wajib melakukan kewajiban kita di dalam kehendak Tuhan. Kembali, masa ini adalah masa yang sulit. Kita bisa saja jatuh di dalam dosa. Kita bisa saja mengabaikan Tuhan. Sehingga Rasul Yohanes ingin mengatakan kepada kita, berhentilah mempunyai kebiasaan untuk mengasihi dunia dan segala isinya. Ini adalah bagian ayat 15-17 dalam satu kesimpulan adalah berhentilah mempunyai kebiasaan untuk mengasihi dunia dan segala keinginannya. Kenapa demikian, saudara sekalian? Ayat 17 mengatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita harus kita tinggalkan. Keinginan dunia kembali akan membawa dampak sebuah hawa nafsu bagi kita untuk terus-menerus terikat di dalamnya. Bahkan dalam buku The Encyclopedia of Religious Quotations halaman 705 mengatakan, seseorang berbahagia di dunia ketika orang itu melupakan dunia. Maksudnya apa? Mungkin ini sesuatu yang sulit. Maksudnya adalah segala keinginan yang ada di dunia, tadi dikatakan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup harus kita tinggalkan. Seorang yang berbahagia adalah seorang yang berani untuk menolak keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Di dalam dunia ini yang harus kita tinggalkan. Bagaimana kita ketika bicara tentang kemewahan dunia, ada orang-orang kaya dan orang-orang yang hebat begitu luar biasa, mereka diberkati di sana. Kemudian kita merasa diri kita tidak diberkati dan sebagainya. Mungkin ada sesuatu yang kemudian kita berupaya berjuang untuk mencoba dengan tekad yang bulat, dengan sesuatu yang baik atau tidak baik, saya harus sama seperti dia. Itu adalah keinginan daging. Iri hati. Bahkan keinginan mata dikatakan seperti Hawa ya. Dia melihat buah. Enak ya. Petik kasih ke Adam. Kalau kita bisa melihat Daud. Wah, cantik sekali. Terjadilah sesuatu yang tidak baik. Mungkin kita semua bisa terjadi seperti itu. Istilahnya apa ya, kalau orang-orang wanita itu biasanya lapar mata gitu ya. Kalau tetangganya pakai cincin yang gede, lalu pengennya pakai rantai yang gede gitu ya. Ada banyak keinginan-keinginan mata yang bisa terjadi. Dan keangkuhan hidup adalah seorang yang senantiasa membual, aku paling hebat. Aku paling. Kalau tidak ada aku tidak akan bisa apa-apa. Nah saudara sekalian, inilah hal-hal yang ada di dunia dan semuanya sedang lenyap di dalam keinginannya. Ada kuasa-kuasa si jahat yang sedang mencoba supaya kita memusatkan kepada dunia. Sehingga pada akhirnya kita mengabaikan kewajiban kita di dalam kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup tetap ada di dalam koridornya Tuhan. Kembali berbicara tentang sabda Tuhan. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini memberikan peringatan bagi kita, jangan memusatkan diri pada hal-hal yang bersifat daging, karena semuanya akan hilang. Lakukanlah hal yang baik yang dikehendaki Tuhan, karena Tuhan mau mengabdikan hidup kita untuk Tuhan. Dia mau kita mengabdikan hidup kita. Oleh karena itu saudara sekalian, mari kita renungkan firman Tuhan pada
pagi hari ini? Apa yang patut kita renungkan? Ada 3 pertanyaan penting bagi kita. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan baik dan membuktikan kasih kita di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kembali, kebencian ada di mana-mana, kejahatan ada di mana-mana. Tetapi apakah kita masih tetap bisa mengasihi sesama kita dengan baik? Membuktikannya kepada Tuhan. Apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus dan tetap mengenal serta terus mengenal Kristus sehingga kita memiliki hidup yang diampuni Tuhan dan tetap mampu mengalahkan si jahat dari dunia ini? Dunia menawarkan kenikmatan. Kalau orang mengatakan, iblis mengatakan kepada kita dosa itu nikmat. Tetapi Tuhan mengatakan itu sesuatu yang menjijikkan bagi aku. Sehingga mari kita renungkan dosa seperti apa. Kita harus kembali kepada Tuhan. Kalau kita ingin dikatakan sebagai umat Tuhan yang ada di dalam terang Tuhan. Apakah kita masih hidup dengan keterpesonaan dengan dunia ini sehingga keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup terus-menerus mewarnai hidup kita? Jangan sampai salah saudara sekalian. Firman Tuhan kembali mengatakan berhentilah mempunyai kebiasaan untuk mengasihi dunia dan segala keinginannya. Karena Tuhan mau saudara dan saya melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tetaplah di jalan Tuhan. Tetap melakukan perintah baru. Umat Tuhan wajib hidup di dalam terang Tuhan. Umat Tuhan wajib kuat di dalam sabda Tuhan. Dan umat Tuhan wajib melakukan kewajibannya di dalam kehendak Tuhan. Kiranya ini menguatkan kita. Kita pulang dari tempat ini. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Untuk kita terus tetap ada di dalam terang Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdiri bersama-sama. Mari kita akan mempersiapkan, meresponi. Hanya satu jaminan yang ada di dalam hidup kita adalah di dalam Yesus Kristus.